Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan nikmat kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, dan atas semua pertolongan Allah kepada kita selama ini yang tidak mungkin kita bisa sukses, tidak mungkin kita ini bisa berhasil, tidak mungkin kita ini bisa bahagia, tidak mungkin kita bisa selamat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak bosan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tersebut. Dan tidak lupa kami mengajak untuk memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, anak keturunan beliau, sahabat beliau, dan wabil khusus terkhusus umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita absen cukup lama ya, karena Ramadan, karena Syawal ya, dan akhirnya kita bertemu lagi ya di setiap Ahad pekan yang pertama, kita mengkaji ya kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Dan ya kitab ini ya insya Allah kitab yang sangat recommended untuk kita pelajari dan tentu saja untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita masuk pada poin yang nomor 31 ya. Poin yang nomor 31 tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an ya, kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahkan di awal pertemuan kita, kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat yang kedua. Apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya apa? Sesungguhnya kami, kata Allah, tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, kepada umatmu wahai Muhammad, kepada kita. Allah itu tidak menurunkan Al-Quran kepada kita agar supaya kita ini bersedih. Tidak. Justru sebaliknya, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita supaya kita ini bahagia. Ya, ini makna atau tafsir daripada surat Thaha ayat yang kedua. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran bukan supaya kita susah, bukan supaya kita sedih, bukan supaya kita ribet, bukan. Justru Al-Quran ini Allah turunkan, kita jadikan pedoman supaya kita ini bahagia, supaya kita ini selamat, supaya kita ini sukses dunia dan akhirat. Cuma terkadang kita sendirilah yang tidak mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Seandainya kita benar-benar mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita, kita pasti akan bahagia. Maka disitulah penulis ya terinspirasi ya, Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil hafizahullah ta'ala terinspirasi untuk mengumpulkan kurang lebih 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Quran yang harusnya kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bahagia. Nah, kita masuk pada poin yang nomor 31. Nah, ini kalau ibu-ibu suaminya datang pada pertemuan malam hari ini, jenengan beruntung ibu ya, karena ini poin yang nomor 31 ini condong untuk ibu-ibu ya. Kalau bahasa kita sing oleh angin ini ya ibu-ibu gitu ya. Poinnya nomor 31 gitu ya.
bener Mas, sing oleh angin Mas ya. Itu bahasa kita ya. Nah, poin yang nomor 31, kaidah yang nomor 31 ya adalah potongan ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Apa itu? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah ya, pergaulilah mereka dalam kurung istri-istri kalian. Ya, pergaulilah mereka dalam kurung yang dimaksud adalah istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Nah, ini sebuah kaidah di dalam Al-Quran yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kalimat ashiruhun ini adalah kalimat perintah. Ya. Jadi ashiruhun itu kalimat perintah. Maka hukum asal daripada Al-Qur'an, kalau ada perintah maka hukumnya wajib. Jadi al-amr yadullu alal wujub. Hukum asal perintah di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu hukumnya wajib, kecuali ada pengecualian, ada hal-hal yang menjelaskan selain daripada itu. Tapi kalau hukum asal perintah dalam Al-Qur'an itu wajib. Berikut pula perintah ini. Jadi bermuamalah terhadap istri, mempergauli istri ya, itu wajib dengan cara yang apa? Ma'ruf, dengan cara yang baik. Kewajiban itu jika kita kerjakan maka mendapatkan pahala. Sholat kita kerjakan berpahala apa tidak? Berpahala. Karena sholat hukumnya wajib. Sholat kita tinggalkan hukumnya apa? Dosa, karena kewajiban. Berikut pula mempergauli istri dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, itu kewajiban. Jika kita kerjakan karena Allah, ada unsur ibadah loh ini. Berpahala. Jadi terkadang Anda itu kalau berbuat baik sama istri, jangan hanya mengharap senyumnya. Ya kan? Terkadang kita ini berbuat baik kepada orang karena berharap kebaikannya. Ini keliru ini. Anda itu kalau berbuat baik kepada orang lain karena ingin balasan kebaikan daripada orang lain itu berat. Berat. Berikut pula ibu. Ibu itu taat pada suami kalau gara-gara kebaikan suami. Berat. Wong kita ini loh, suami-suami kadang gak jelas sama istrinya. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini gak patek jelas sampai bojone. Ya, kadang kita mengecewakan mereka. Kadang kita agak mungkin meninggikan suara pada mereka. Sering gak istri kita kecewakan? Sering. Jadi kalau istri kita ini taat kepada kita hanya mengharapkan kebaikan kita, berat. Kita berbuat baik pada istri hanya karena balasan kebaikan istri gitu. Berat. Karena kadang-kadang kita sudah baik, istri masih cemberut. Loh, enggak, ini senyum buktinya nih. Ya. Kadang kita ini sudah baik sama istri, istrinya loh masih cemberut gitu. Kita ini sudah berkorban untuk istri. Ya, banting tulang, peras keringat, istri masih ngeselin. Nah, ini kalau Anda lakukan hanya mengharapkan kebaikan dari istri Anda, berat. Jadi berbuat baik pada istri itu bukan karena istri kita, tapi karena siapa? Allah. Sama, Anda berbuat baik pada orang tua jangan karena balasan baik dari orang tua Anda, jangan, berat. Orang tua kita ini banyak kurangnya loh. Orang tua kita ini banyak salahnya juga sebagai orang tua. Jadi Anda ini kalau berbuat baik pada orang tua hanya mengharapkan kebaikan orang tua, gak pengen dikecewakan, ya berat. Berbuat baiklah karena Allah, maka akan ringan. Ya. Dan nilainya
ibadah. Wa ashiruhunna itu perintah jika kita kerjakan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika kita tinggalkan akan dihukumi sebagai dosa. Ya, jadi kita kalau tidak mempergauli istri dengan baik itu berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, mempergauli istri dengan cara yang baik itu poinnya apa saja? Nah, kalau kita baca di tafsir surat An-Nisa dan penjelasan para ulama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mempergauli istri dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, itu paling tidak 4 hal ini harus terpenuhi. Yang pertama, nafkah. Ya, jadi Anda lemah lembut tapi gak tahu dibelanjani, berarti nggak baik gitu loh. Ini serius ini. Ya, Anda lemah lembut, gak pernah kasar, tapi bojone kok golek duit dhewe gitu. Kok budal nang Taiwan gitu ya. Dia laya-laya mancing. Loh, ini kacau ini ya. Jadi dia nggak pernah kasar sama istrinya memang. Bentak istrinya nggak pernah. Tapi istrinya kawan budal nang Taiwan, dia mancing. Nah, ini repot ini. Ya. Jadi nafkah itu juga harus baik. Ya. Jadi poin yang pertama, seorang laki-laki dikatakan mempergauli istrinya dengan baik ketika dia menafkahi istrinya dengan cara yang baik. Nafkah. Nah, ini kalau yang kemarin ini ya, Mas Agus kemarin ikut ya di kajian Mojosari ya. Nah, itu ada fikih nafkah. Ya. Jadi kalau jenengan membahas fikih nafkah, ulama yang sepakat nafkah yang wajib kita tunaikan nggak boleh tidak sebagai seorang suami untuk istrinya itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Itu yang ulama sepakat. Jadi istri perutnya dikenyangkan, pakaiannya dikasih pakaian yang pantas seperti yang kita pakai, ya. Kemudian dikasih tempat tinggal yang layak, maka seorang istri sudah dikatakan mendapatkan nafkah dari suaminya. Aku gak tahu dapat gaji bulanan ya Ustaz, gimana ini gitu ya. Kalau istri gak dapat gaji bulanan, apakah itu termasuk tidak menafkahi? Enggak. Istri tidak wajib dikasih gaji bulanan. Nah, tapi jika Anda memberikan jatah bulanan kepada istri, itu termasuk kebaikan suami kepada istrinya. Tapi kita nggak bahas masalah itu. Ini kita bahas khusus di fikih nafkah ya. Ya kita nggak bahas itu. Itu hanya sebagian saja. Jadi nafkah kita harus baik. Dan nafkah ini, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan, ya terdiri dari 2 aspek. Yang pertama nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Nah, jadi dua-duanya harus dikasih nafkah dengan baik. Nafkah lahir dan nafkah batin. Jadi kalau lemah lembut, nggak pernah mukul, tapi nggak dikasih nafkah, ya berarti tidak mempergauli istrinya dengan baik. Tidak bermuamalah terhadap istrinya dengan baik. Harus dikasih nafkah. Lah, nafkah itu kembali tadi bil ma'ruf. Ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf itu maknanya adalah adat istiadat. Ya, kondisi, ya, tempat lokasi dia tinggal. Suku yang dia miliki misalnya. Dalam artian dia suku apa gitu. Jadi ma'ruf itu adat istiadat. Dalam artian apa? Ya nafkah itu tergantung situasinya, kondisinya. Misal di Mojokerto nafkah untuk kebutuhan 1 bulan itu 1,5 juta sampai 2 juta. Kebutuhan makan, kebutuhan apa-apa untuk yang dikelola istri 1,5 sampai 2 juta itu mungkin cukup. Maka ini namanya ma'ruf. Ya, jadi udah baik, udah patut. Tapi misal Anda tinggal di Saudi, istri dikasih 2 juta. Oleh opo? Oleh kurma. Kurmane pun gak oleh sing ajwa, bisa oleh kurma sing murah gitu ya. Jadi
2 juta di Mojokerto beda dengan 2 juta di Saudi, beda dengan 2 juta di Jepang, beda dengan 2 juta di Australia, mungkin bahkan beda dengan 2 juta di Jakarta. Maka ma'ruf patut itu tergantung adat istiadat di mana dia tinggal. Nah, jadi aspek yang pertama itu apa? Nafkah. Aspek yang kedua, kata para ulama tafsir, adalah penampilan. Loh. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata yang dituntut untuk berpenampilan menarik itu bukan hanya istri. Nah, ini kadang kita ini salah kaprah. Ya. Istrinya disuruh pakai parfum, dianya baunya kecut. Nah, ini repot ini. Ini repot ini. Ya, repot ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ayat 228, ya. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, artinya, dan mereka para wanita itu memiliki hak yang seimbang sebagaimana kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya gini, sebagaimana Anda ingin istri Anda itu berpenampilan menarik, itu adalah kewajiban dia atas Anda. Tapi ingat, istri itu juga ingin kita berpenampilan menarik di hadapan dia. Jangan kalau budal ke masjid, ya, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum yang wangi, sampai rumah bau ketek. Nah, ini repot. Nah, karena sahabat itu enggak gitu. Kita ini manhaj salaf apa bukan? Nah, kalau antum lihat ini Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, ya, Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat itu pernah, ya kan, ngobrol sama seorang sahabat yang lain. Kemudian ditanya, "Lu kamu mau kemana? Kok rapi dan wangi?" Apa kata Ibnu Abbas? Ya, aku ingin bertemu istriku. Sebagaimana aku suka istriku berpenampilan baik di depanku, istriku juga suka jika aku berpenampilan baik di depannya. Itu perkataan siapa? Ibnu Abbas. Nih, ada lagi nih, salafus soleh, Yahya bin Abdurrahman. Pernah, ini mohon maaf ya kalau kalimat kami kurang sopan ya, agak saru misalnya. Si Yahya bin Abdurrahman ini, mohon maaf ya kalau kalimat kami kurang sopan ya, mau jima sama istrinya, tapi didatangi tamu, ya kan? Mau jima sama istrinya, tapi didatangi tamu. Ya keluarlah gitu ya. Makanya tamu itu kalau datang ke rumah lihat-lihat waktu sampean niku. Ya, jangan di waktu-waktu yang terlarang. Mungkin tamunya gak pada ngerti ilmu atau mungkin dia sangat butuh gitu ya sama Yahya bin Abdurrahman. Ini ada dalam kisahnya ya, seorang salafus soleh. Nah, jadi mohon maaf mau jima sama istrinya, kedatangan tamu. Nah, pakaiannya ini siap nih Yahya bin Abdurrahman ini Al-Hanzali. Ketika ditemui sama tamu itu kaget. Loh, antum ini kok wangi banget. Kok wangi sekali kamu ini. Kemudian pakai pakaian yang bagus gitu ya. Jadi jubah yang bagus. Loh, kamu kok wangi, kok pakai jubah yang bagus ini. Nah, apa kata dia nih? Ya. Ia menjawab, baju ini diberikan istriku kepadaku karena istriku suka kalau aku pakai baju ini, gitu ya. Dan aku pakai parfum ini karena, mohon maaf kok kalimat kami kurang sopan ya, istriku itu bergairah jika aku pakai parfum ini, sebagaimana aku juga bergairah ketika istriku pakai parfum yang aku inginkan.
Kembali lagi pada konteks ini, gak usah dowo-dowo ya Mas ya. Ya, gak usah dowo-dowo. Balik lagi ya. Intinya apa? Ya, terkadang kita ini sebagai suami hanya menuntut istri untuk berpenampilan menarik, untuk memberikan pelayanan yang baik, lupa bahwa istri juga punya hak atas kita untuk kita berpenampilan menarik dan memberikan pelayanan yang baik kepada dia. Seolah-olah selama ini kita ini adalah raja dan istri kita adalah pelayannya. Benar apa enggak? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena dalam satu kondisi istri juga ingin dilayani. Dalam satu kondisi istri juga ingin mendapatkan hal yang terbaik dari kita. Nah, jadi itu adalah penampilan. Aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah perbuatan. Ya, aspek yang ketiga adalah perbuatan. Nah, saya lihatkan hadisnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi apa? Nafkah sesuai dengan adat istiadat ya. Kemudian yang kedua penampilan, yang ketiga itu adalah perbuatan. Perbuatan, misal kalau kita ngikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qoma ila shalah. Nabi itu kalau sedang di rumah punya kebiasaan membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Dan jika datang waktu sholat, dia pergi untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi aspek yang ketiga mempergauli istri dengan baik adalah dalam hal perbuatan. Perbuatan apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa mendapatkan status suami yang soleh, suami yang baik, ya membantu urusan istri di rumah. Walaupun memang urusan rumah itu tanggung jawab istri. Wal mar'ah ra'iyah, ya, wal mar'ah ra'iyah an baiti zaujiha wa waladi aw wa auladi wa mas'ulun anha. Dan wanita itu adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Memang hadisnya seperti itu. Tapi kita membantu. Ya, jangan seolah-olah tidak tahu menahu dalam urusan rumah. Dibantu. Anak butuh dimandikan. Ya, anak butuh diajari. Ya, rumah butuh dibersihkan. Mungkin istri kita capek, mungkin istri kita butuh bantuan kita. Perbuatan. Nah, ini namanya sunnah Rasul. Jangan mikir sunnah Rasul tiap malam Jumat tok. Nah, ini repot ini. Ya, ya. Sunnah Rasul itu bukan hanya sekedar malam Jumat, Pak. Sunnah Rasul itu juga jenengan korah-korah. Itu sunnah Rasul. Ya, jenengan bersihkan kamar mandi itu juga sunnah Rasul. Mijitin istri pas capek itu juga sunnah Rasul. Ojo mikir sunnah Rasul cuma malam Jumat. Nah, ini repot ini. Nah, ini perlu ditata ulang mindset berpikir kita ini. Jadi dalam hal perbuatan, ya, membantu istri, ya, peduli dengan istri dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang nomor 4, Bapak Ibu rahimani wa rahimullah, ya, seseorang itu dikatakan, ya, mempergauli istrinya dengan ma'ruf adalah ketika berucap dan berkata kepada istrinya dengan baik. Berucap dan berkata kepada istrinya dengan baik. Nah, thayyib, ini saya bacakan hadisnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, ya, ini riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih, ya.
antut'imaha idza ta'imta. Ya, kamu itu, kata Rasulullah ini ya, bukan saya. Rasulullah yang berikan nasihat kepada kita. Kamu itu memberikan makan istrimu seperti yang engkau makan. Jangan antum makannya burger, istri antum makannya cireng, jangan. Jangan. Ya, antum makannya kebab, istri antum makannya telo, jangan. Ya, jadi ya istri antum makan apa yang antum makan. Terus jangan protes. Aku tambah kuali Ustadz. Aku sing makan telo, bojoku sing kebab. Ya wis, iku urusane rumah tangga sampean. Ya, ya, yang penting ya istri Anda itu makan makanan yang Anda makan gitu ya. Jangan sampai menzaliminya gitu. Wa taqsuha idak tasahita. Terus kamu belikan istrimu pakaian yang baik sebagaimana engkau menggunakan pakaian yang baik gitu. Jangan pakaian antum mahal, pakaian istri antum compang-camping. Antum protes lagi, anak salah sebaliknya Ustadz, pakaian saya yang compang-camping, pakaian istri yang bagus, yaitu urusan rumah tangga antum atur sendiri nanti. Ya, intinya jangan antum yang bagus, istri antum jelek, gitu ya, samakan, gitu ya. Wala tadribil wajah, dan jangan kau pukul wajahnya. Jangan kau pukul wajahnya. Berarti pemahamannya adalah boleh dipukul selain wajah. Serius ini. Anda itu kalau nggak pernah mukul istri, Anda itu belum mengamalkan sunnah Nabi Anda ini. Serius loh ini. Saya bisa saya bisa mempertanggungjawabkan argumen saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan argumen saya. Anda kalau belum mikir istri Anda, kayaknya Anda itu belum mengamalkan sunnah Nabi Anda itu. Sekarang loh ya, suami terbaik itu siapa? Rasulullah. Ya, rumah tangga terbaik rumah tangga siapa? Rasulullah. Anda sepakat bahwa Aisyah itu termasuk wanita terbaik? Sepakat. Nabi pernah mukul Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya panjang. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Aisyah tidur, Nabi pelan-pelan keluar dari kamar. Pelan-pelan keluar dari rumah. Aisyah berpikir, wah, iki mau datangi istri yang lain gitu. Wah, ini kayaknya mau datengin istri yang lain ini. Padahal ini jatah malamku gitu ya. Ternyata Nabi gak datengin istri yang lain. Ternyata pada waktu itu Jibril datang, nyuruh Nabi untuk ziarah ke makam Baqi. Maka Nabi ziarah ke makam Baqi, diikuti Aisyah dari jauh gitu. Nabi sadar tapi dibiarin aja. Kemudian Nabi diajarkan malaikat Jibril ya sunnah doa ketika ziarah kubur. Nah, jadi nanti antum kalau ke rumah ya, hadis lengkap tentang bacaan doa sunnah ketika ziarah kubur. Ketemu hadis ini nanti antum. Jadi hadisnya panjang. Jadi jangan cuma dipotong doanya saja. Nah, ketika itu Nabi sudah selesai mau pulang, Aisyah lari. Ya, takut ketahuan kan? Nah, sampai rumah ketahuan lah, pasti ngos-ngosan si Aisyah ini. Ya, kemudian singkat cerita ditanya. Dan Aisyah nggak mungkin berbohong. Aisyah jawab, aku tadi ngikutin kamu. Oh, berarti yang ngikutin aku tadi kamu ya gitu ya. Iya. Kemudian singkat cerita Nabi marah. Karena si Aisyah suudzon bahwa Nabi ini datangi istri yang lain, menganggap Nabi ini tidak adil. Kan kalau jatah istrinya boleh nggak datang ke istri yang lainnya? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh kecuali atas izin. Kalau atas izin boleh, tapi kalau tanpa izin nggak boleh. Nah ini berarti Aisyah radhiyallahu anha menuduh Nabi tidak adil karena cemburu. Ya karena cemburu. Apa yang dilakukan Nabi? Dipukul, marah Nabi. Dengan kalimat yang maknanya, apakah kau berpikir aku yang seorang Nabi itu tidak berbuat adil? Dipukul, pak. Sampai terdorong ke belakang. Tapi di tempat yang banyak dagingnya. Gitu ya. Jadi terkadang memukul istri itu sunnah. Oh, sampean gak wani ya, men. Loh ini serius ini. Saya bertanggung jawabkan kalimat ini. Ya, terkadang memukul istri itu sunnah.
Ya karena Allah nyuruh seperti itu, Nabi mempraktekkan seperti itu. Dan Nabi ini sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya contoh rumah tangga. Istri itu kalau nggak bisa dinasehati, ya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahjuruhun, kamu boikot. Kalau nggak bisa diboikot, wadribuhun, pukul. Yang penting nggak boleh dipukul wajahnya dan tidak boleh dengan pukulan yang menzolimi, membekas. Cukup pukulan mendidik, ya plek gitu, pukulan mendidik. Istri itu Pak, terkadang bukan masalah sakit atau enggak sakitnya. Beneran, seorang wanita dipukul suaminya itu bukan masalah sakit atau enggak sakitnya. Cuma itu akan benar-benar memberikan teguran pada dia. Lah gimana? Dinasehati enggak bisa, diboikot enggak bisa, ya udah dipukul pak gitu. Dia akan benar-benar mendapatkan teguran akan hal itu. Dan ini sunnah. Sesekali boleh Anda lakukan. Ya, tapi bukan pukulan yang menyakiti, tapi di tempat-tempat yang berdaging dan yang tidak membekas. Syukur-syukur kalau istri ini sampean daging kabeh. Jadi gak bingung ya. Gak bingung dimukul sing di ngake dagingnya. Gak ono daging kabeh ya wis gak usah bingung gak dipukul gitu ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini sedikit intermezzo ya Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi ya. Hadis tadi ini. Nah, wala tuqabbih. Ini poin ini yang saya ingin garis bawahi. Jangan dijelek-jelekkan, jangan berkata kotor. Ya, tadi aspek yang nomor 4 apa? Perkataan. Jadi seorang suami mempergauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik ketika dia berkata dan berucap kepada istrinya dengan cara ma'ruf dan baik. Jadi nggak boleh ngomong yang kotor-kotor. Mohon maaf, ngomong yang binatang-binatang, misuh-misuh. Pakai kata-kata yang benar-benar menjelekkan, menjatuhkan, nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau Anda marah karena mungkin dia zalim kepada Anda, marahlah dengan cara yang baik. Tidak dengan mengumpat, tidak dengan berkata kotor, tidak dengan misuh-misuh, ngata-ngatain pakai binatang dan sebagainya, tidak. Nggak boleh itu. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan diboikot istrimu kecuali dia tetap tinggal di rumah. Jadi Pak, sampean iku nek geger ambek bojo, enggak boleh dipulangkan ke rumah mertua, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ini kan kesalahan kita ini kadang-kadang seperti itu. Baru berantem langsung diantarkan ke rumah mertua. Dibilang cerai apa tidak? Enggak juga. Jangankan yang tidak cerai, yang cerai saja nggak boleh dipulangkan ke rumah mertua. Antum baca di surat At-Tolak itu. Aturannya bagaimana? Seorang wanita yang talaknya rojei, paham ya talak rojei ya, talak 1 dan talak 2, itu tidak boleh dipulangkan ke rumah mertuanya sampai selesai masa iddahnya. Seorang suami yang memulangkan istrinya ketika ditalak istrinya itu dan masa iddahnya belum selesai, maka termasuk pelaku dosa besar. Anda baca di surat At-Tolak nanti. Enggak boleh. Kadang kita ini dikit-dikit dipulangkan rumah mertuanya, ngomong wis Pak Bu gak kuat aku ambek anakmu. Nah enggak bisa kayak gitu. Lawang masa iddahnya belum selesai ya dibetah-betah no. Kecuali selingkuh. Nah, jadi kalau masalahnya selingkuh boleh dipulangkan walaupun masih masa iddah. Antum baca nanti di surat At-Tolak ya. Ya, tapi tidak bahas itu kita dengan detail karena bukan itu poin pembahasan kita ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi 4 aspek itu ya yang ketika seseorang ya bisa dikatakan mempergauli istrinya dengan baik. Yang pertama nafkah, yang kedua penampilan, yang ketiga perbuatan, dan yang keempat perkataan. Kemudian Bapak Ibu ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah ya.
Kelanjutan daripada ayat ini, ya. Kelanjutan daripada ayat ini, ya. Fa in karihtumuhun. Dan ya, apabila kamu membencinya. Apabila kamu membencinya. Padahal ya, ini bisa jadi awal pernikahan, tapi Allah ini sudah ngomong apabila kamu membencinya. Seolah-olah ini Bapak Ibu, Allah ini sudah wanti-wanti. Allah ini sudah wanti-wanti. Cepat atau lambat Anda akan membenci istri Anda. Serius ini. Ini sudah sunatullah. Enggak ada suami yang tidak pernah benci istrinya. Enggak ada. Saya bilang, suami terbaik itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga terbaik siapa? Rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda tahu? Di surat Al-Ahzab diceritakan bahwa Nabi pernah memboikot semua istrinya 29 hari. Kenapa Nabi memboikot ya? Karena benci. Sebagaimana kita juga pasti ada waktu di mana kita benci, kecewa, marah. Apa ya? Benci, kecewa, marah, mangan ati bahasa kita ya, sama istri kita, itu sudah sunatullah ya. Tapi jika hal itu terjadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'asa antakrohu syai'an, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan daripadanya kebaikan yang banyak. Toib, kita pelan-pelan ya membahas ini ya. Kita suatu saat cepat atau lambat akan benci sama istri kita. Sama. Anda kira istri Anda gak benci sama Anda? Ya, Anda kira istri Anda gak benci sama Anda? Wah, mungkin istri kita lebih sering benci sama kita daripada kita benci sama istri kita. Nah, itu sudah sunatullah. Nah, maksudnya gimana ya? Kan kita ini manusia, ada kurangnya. Istri kita juga manusia, ada kurangnya. Namanya orang, ya pasti kita ini gantian. Kadang istri mengecewakan kita, kadang kita mengecewakan istri, gitu ya. Disuruh buang sampah esok, ya sampai bengi jam 11 kurung dibuang, ya ngesulah bojone asline. Ya, disuruh belanja iki dari kemarin sampai seminggu kurung ditukok-tukokno. Asline kecewa ya, benci. Ya, tapi bagaimana? Ya, konsep kaidah yang seperti itu, ya fa'asa antakrohu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal dia memiliki kebaikan yang banyak. Ini ada dua penafsiran kata para ulama. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah, ya, bisa jadi engkau menganggap ini tidak baik padahal ini memiliki kebaikan yang banyak. Itu penafsiran yang pertama. Ketika kita kecewa kepada istri kita, kan kita nganggap istri kita nggak baik ya. Tapi ingat, bisa jadi dia memiliki kebaikan yang banyak. Jangan hanya dilihat dari keburukannya saja. Nah, penafsiran yang kedua adalah bahwa tidak ada sesuatu yang kita cintai kecuali pasti ada yang daripadanya tidak kita sukai. Nah, coba jenengan ingat baik-baik ya. Kalimat ini, kalimat para ulama ini ya. Ya, tidaklah sesuatu itu kita cintai kecuali pasti ada sesuatu daripada hal itu, sesuatu itu yang tidak kita sukai. Contoh gambaran. Sampean beli jaket. Modelnya bagus, ya kan? Modelnya bagus, warnanya bagus. Cuma sampean gak sakune lho, lapo nang kene, kudune rodok menisor titik. Itu lumrah. Perkara dunia itu seperti itu. Anda beli mobil, aslinya cocok mobil ini, ya, eksteriornya oke, gitu ya, interiornya oke, AC-nya adem, cuma kaki-kaki nih rodok goyang. Seperti itulah dunia.
Tidaklah sesuatu itu kita cintai kecuali pasti ya ada sesuatu daripadanya yang tidak kita sukai. Maka kaidah ini terapkan pada istri Anda, gitu loh. Jadi nggak mungkin Anda itu mencintai sesuatu yang tidak ada daripadanya yang Anda tidak suka, nggak mungkin, nggak ada. Karena dunia itu mal'unah, dunia itu terlaknat, nggak ada yang sifatnya sempurna. Anda itu tidak mungkin bisa mengidolakan istri Anda secara sempurna, nggak bisa. Istri kita mengidolakan istri kita secara sempurna, nggak bisa, nggak bisa. Bisa jadi istri kita nih nganggep kita, bojoku hartane lumayan, mapan, ya, akhlaknya api gitu, ya kan? Perkataannya lembut, perhatian ono. Cuma ya rodok lebu sae ngono, mesti ono kurangnya, mesti ono kurangnya gitu. Ya, ada kurangnya. Dunia itu seperti itu. Kita mau memandang istri juga sama, nggak mungkin istri kita perfect 100% itu nggak mungkin. Ya, jadi Anda harus ingat hal itu. Jangan pernah mencari yang sempurna, nggak akan ketemu, nggak akan pernah ketemu. Ya, ada kisah penyair. Ya, ada kisah penyair ya, yang melihat beberapa wanita cantik. Nah, kalau nggak salah 2 atau 3 wanita sangat cantik, paling cantik. Anggap kita ini sak Mojokerto. Nah, 3 orang paling cantik sak Mojokerto. Ini kisah nyata ini di Arab. Ya, setelah kejadian ini dia jadi penyair handal dan kita pelajari di sastra Arab syair-syairnya. Nah, jadi dia ini melihat ada 2 atau 3 wanita ini kakak adik semua ini, bersaudara, cantik pol notok gitu ya. Anggap aja sak Soko tak sak Mojokerto. Ya, intinya sedesa itu atau sedaerah itu dia paling cantik. Nah, kemudian laki-laki ini mendatangi bapaknya karena merasa insya Allah aku diterima lah bahasanya gini ya. Majulah ke bapaknya. Nah, udah kan? Kemudian bapaknya setelah laki-laki ini datang kemudian balik pulang kan? Bapaknya musyawarah keluarga lah gitu. Ya, gimana? Ada yang mau nikahin kalian ini? Milih yang mana? Pesennya laki-laki itu dipilihin sembarang Pak, wong ayu kabeh. Nah, ini serius, ini kisahnya gitu. Jadi anakmu sing dia gak popo, sing wong ayu kabeh. Emang kisahnya seperti itu. Nah, terus ketika rembukan mau milih yang mana antara 2 atau 3 orang, kalau nggak salah 3 orang itu dipilih mana ya yang akan nikahkan dengan laki-laki itu kan gitu. Nah, datanglah ponakan dia. Anak-anakmu masih muda, aku lebih tua dari mereka. Gimana kalau laki-laki itu buat aku aja? Gitu. Ini kisah nyata. Kemudian ditawari sama laki-laki itu, kalau sama ponakanku gimana? Nah, laki-laki itu terlalu husnudon, mikir anake ayu, ponakane wis mesti ayu pisan. Nah, ini kisah nyata ini. Jadi wong anake ayu-ayu ya ponakane ya ayu gitu. Wis gak oleh anake oleh ponakane gitu kan itu. Ini kisah nyata. Kemudian gak pakai nador masalahnya nikahnya itu. Kemudian di malam pertama dilihat ternyata nggak cantik. Terus mau ditalak sama suaminya. Ini kisah penyair, kisah nyata. Kemudian si wanitanya itu bilang gini, jangan ceraikan aku. Jangan ceraikan aku. Kasih aku kesempatan 1 bulan. Aku akan mengabdi kepadamu. Setelah 1 bulan semua urusan ada di tanganmu. Kau ceraikan aku, kau tidak ceraikan aku, terserah kamu. Tapi berikan aku kesempatan 1 bulan untuk berbakti padamu. Maka jalanlah 1 bulan. Keterusan, gak situ dicerai. Ini serius ini. Keterusan gak jadi dicerai karena wanita ini sangat-sangat baik kepada suaminya. Sangat taat sama suaminya. Kemudian suatu ketika suaminya pulang kerja, capek, kemudian istirahat. Kudanya brok-brok, apa ya, bahasa brok-brok ya, yang penting bunyi-bunyi lah gitu ya. Kudanya bunyi-bunyi. Kemudian suaminya baru ingat, kayaknya kudanya belum aku ikat
Gitu ya. Nah, saking sayangnya istrinya sama suaminya, istrinya bilang, enggak, udah kamu iket kok, udah kamu istirahat aja. Padahal ternyata kudanya belum diikat, tapi enggak pengen suaminya capek tadi loh ya, udah capek pulang kerja keganggu. Akhirnya suaminya tidur lagi, istrinya nyoba ngiket kuda sendiri. Nah, istrinya nyoba ngiket kudanya sendiri. Ternyata tambah berok-berok kudanya. Kemudian dia bangun, dilihat loh kok kudanya lepas. Padahal kata istrinya tadi kan terikat. Maka dia ambil busur panah, dipanah karena dikira maling. Ternyata istrinya sendiri. Ternyata istrinya sendiri kemudian meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal dunia, dia sedih kan? Tapi sak sedih wong lanang ditinggal mati bojone ya kawin maneh gitu. Ya kawin maneh ya. Emang kisah nyatanya seperti itu. Akhirnya dia nikah lagi, nyari wanita yang sangat cantik. Ini saya nggak bilang laki-laki soleh loh ya. Saya cuma cerita. Ini kan penyair, bukan laki-laki soleh. Dia penyair. Kita belajar sastra Arab dari dia aja. Dia menikah dengan wanita yang sangat cantik. Ternyata dia tidak temui kebaikan yang ada pada istrinya yang pertama tadi. Diceraikan. Kemudian dia nikah lagi dengan wanita yang lebih cantik lagi. Ternyata dia tidak temukan kebaikan di istri yang pertamanya. Diceraikan. Sampai beberapa kali menikah dan akhirnya dia menulis syair yang begitu indah. Syairnya yang indah ya. Ini bukan orangnya loh ya. Syairnya masih secara sastra Arab itu ya. Indah kemudian kita pelajari di bahasa Arab kami itu ya. Di sastra Arab, jurusan sastra Arab itu. Nah, ini kisah nyata. Maksudnya apa? Terkadang kita mendapati istri yang sempurna itu yang gak ada. Tapi buktinya walaupun itu tadi mukanya pas-pasan dibandingkan dengan sepupunya atau dibandingkan dengan istri-istri yang lain yang sudah dinikahin dia tidak mendapatkan ketenangan kecuali di istri yang pertamanya. Jadi lihatlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melihat sesuatu yang tidak baik dari istrimu, mengecewakanmu, bisa jadi Allah siapkan hal-hal yang sangat baik yang tidak kamu ketahui ke depannya. Seperti kisah itu tadi. Dia bertahan dengan wajah istrinya yang pas-pasan. Ternyata dia malah mendapatkan istri yang sangat indah, yang sangat mulia. Yang ketika dia meninggal, dia mencari sebanyak apapun wanita. Dia tidak bisa menemukan kebaikan kecuali di istri yang pertamanya. Tadi sudah kita bahas dari ayat di surat An-Nisa yang nomor 19 ketika Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan cara yang baik itu ada 4 aspek: nafkah, penampilan, perbuatan, dan perkataan. Dan 4 hal ini harus terpenuhi semuanya. Nafkahnya harus baik sesuai adat istiadat setempat. Ya, penampilannya harus baik, kemudian perbuatan dan perkataan. Kemudian Allah lanjutkan di firman-Nya, fa in karihtumuhun, jika kalian membenci mereka dan sudah menjadi sunnatullah, kita akan dikecewakan oleh istri kita. Jadi jangan menikah kalau Anda tidak siap kecewa. Nah, ini serius ini. Jangan menikah kalau Anda tidak siap kecewa. Dan ketika kita menikah, maka kita siap dikecewakan olehnya. Karena dia manusia biasa, dia wanita biasa, dia pasti akan berbuat dosa, dia pasti akan berbuat khilaf, dia pasti akan ngeselin kita, mangan ati, mangan rempelo barang gitu ya. Ya, itu sudah sunnatullah ya. Kemudian kalau kita sedang kecewa dengan dia, ingat firman Allah, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu daripadanya, padahal Allah siapkan kebaikan yang banyak daripadanya. Dan tidak mungkin kita mencintai sesuatu kecuali dalam sesuatu itu pasti ada yang tidak kita suka. Itu jadi sunnatullah. Pasti. Anda beli rumah pun seperti itu. Bahkan Anda bangun rumah pun loh seperti itu. Anda beli rumah gak mau, wis model ini gak gelem, bangunnya dewe. Sampean gambar-gambar dewe, sampean arah-arah no dewe, ya kan? Sampean tunggoi dewe. Dadi lo tetep kok ngene ya. Itu jadi sunnatullah. Tidaklah sesuatu itu kita sukai kecuali daripadanya ada yang tidak kita sukai.
Jangan pernah berharap kesempurnaan daripada istri. Kemudian harusnya setelah itu kita belajar tentang apa saja hak-hak istri atas suaminya. Harusnya. Cuma waktunya gak nutut ya. Karena hak-hak istri terhadap suaminya itu banyak gitu ya. Hak istri terhadap suaminya itu banyak. Jika kita mau baca secara ringkas ya, hak-hak istri terhadap suami ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kan kalau dalilnya jelas ya, yang walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebagaimana dia punya kewajiban, dia juga punya hak. Anda juga sedemikian, saya juga sedemikian. Sebagaimana kita punya hak atas istri kita, kita juga punya kewajiban atas mereka. Nah, hak-hak istri terhadap suami, ya ini oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan ada 10. Yang pertama sesuai dengan ayat tadi, ya, memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, bahkan ketika istri berbuat salah pun kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Bahkan ketika kita menceraikan mereka pun kita harus menceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Bahkan ketika kita benar-benar habis masa idahnya pun kita tetap memberikan kebaikan kepada mereka. Ini Islam tuh seperti itu. Bayangkan Anda kecewa kepada istri Anda. Islam gak boleh ngata-ngatain kotor kepada istri. Padahal Anda marah sama istri Anda. Islam gak boleh ya memukul wajah istri. Padahal Anda kecewa berat sama dia. Bahkan naudzubillah min dzalik, suami yang melihat istrinya selingkuh pun gak boleh dipukul wajahnya. Gak boleh. Diceraikan iya. Dipukul wajahnya gak boleh, tetap gak boleh dipukul. Ya memang larangan. Ceraikan aja, gak boleh dipukul. Ya. Kalau kita kecewa dengan istri kita, kita ceraikan tuh. Kalau masih talak roj'i, masih harus tinggal sama kita dalam masa iddah. Makan seperti yang kita makan, mendapatkan fasilitas sebagaimana istri. Sama, istri talak roj'i itu sama seperti istri kita. Biasanya bedanya cuma tidak disetubuhi saja. Tapi semuanya sama. Kemudian seandainya masa idahnya selesai, kita benar-benar pisah sama dia, apakah pisah begitu saja? Enggak. Antum baca di surat At-Tolak. Wa mati'uhunna. Kita diperintahkan untuk ngasih mut'ah, ngasih hadiah perpisahan. Loh, kurang opo Islami? Wis dikecewakno, ya dicerai masih harus ngasih hadiah perpisahan. Islam. Nah, jadi luar biasa Islam ini. Bagaimana wanita itu kedudukannya sangat diistimewakan. Loh kok saya nggak diistimewakan Ustadz? Berarti sampean salah milih bojo ibu, gitu. Beneran nih, ya. Kalau sampean nggak diistimewakan, berarti sampean salah milih bojo. Sing salah sapa? Sampean sing milih-milih dhewe, gitu ya. Yang sampean sing milih-milih dhewe. Kan Islam tuh sangat mengistimewakan. Sangat diistimewakan. Ya, ketika Anda mengecewakan suami Anda nggak boleh mukul, suami Anda nggak boleh berkata kasar. Bahkan seandainya suami Anda menceraikan Anda, suami Anda tetap harus ngasih nafkah, tetap harus ngasih perhatian, tetap harus ngasih kepedulian. Sampai seandainya masa iddah Anda habis, suami Anda masih disuruh oleh agama ini untuk ngasih hadiah. Lu kurang apa Islam memperlakukan wanita? Padahal wanitanya yang salah ini. Padahal wanitanya salah. Tetap harus seperti itu. Luar biasa. Kedudukan Islam, kedudukan wanita ini dalam agama kita. Ya, kedudukan wanita dalam agama kita ini sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau dapat suami yang soleh. Nah, kalau dapat suami yang nggak soleh, ya belum apa-apa dipukul sampean. Ya. Belum apa-apa sudah dikata-katain sampean. Belum apa-apa sudah dipulangkan ke rumah orang tua.
Nikah bukan disangoni, malah dijauh duit sampean. Yo mohon maaf ya, cerai bukan disangoni, tapi malah dijauh mana duitnya sampean kok nambah bojo sampean. Ini naudzubillah min dzalik ya. Nah, luar biasa Islam perlakuan istri sangat luar biasa. Bahkan kita sampai agar istri kita bahagia, kita itu loh ya. Ya, kita kan mempergauli istri kita dengan baik supaya dia bahagia. Kita ini sampai dibolehkan bohong. Sampai dibolehkan bohong. Ya, salah satu bohong yang diperbolehkan kata Rasulullah SAW apa? Ya, bohongnya suami kepada istrinya untuk menghadirkan nuansa rumah tangga. Nuansa yang indah dalam rumah tangganya. Boleh. Wahai istriku, engkau adalah wanita tercantik di dunia ini. Padahal ya enggak gitu. Ya boleh aja, enggak masalah. Ya, wahai istriku, jika melihatmu kulupakan semua wanita yang ada di Mojokerto. Padahal ya enggak gitu. Boleh, tapi ngomong kayak gitu boleh untuk membahagiakan dia. Ya. Kemudian masih ada 9 hak-hak istri terhadap suaminya. Maka pastikan suami Anda hadir bulan depan Ibu, supaya dia bisa menunaikan hak-hak Anda dengan baik. Ya, kalau hadir nanti belajar insya Allah ya, nanti dia bisa menunaikan hak-hak Anda dengan baik. Ya, ada 10 ya. Ini saya sampaikan 1, masih ada 9 yang lainnya. Ya, suami itu harus tahu. Ya, karena itu kewajiban kita terhadap istri kita. Ya, kewajiban kita terhadap istri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah ya, masih pada kaidah yang nomor 31, pergaulilah ya istri-istri kalian mereka ya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya, apabila salah kata dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di majelis ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat rezekinya. Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya apabila memiliki hutang. Allah angkat masalah, musibah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Ya Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran. Allah jadikan kita suami yang bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Dan Allah jadikan ibu-ibu istri yang bisa menunaikan kewajibannya dengan baik, sehingga terjalinlah dengan baik hubungan suami istri dan utuh rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah hadiahkan kita dengan hadiah terindah berupa husnul khotimah di akhir kehidupan kita dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.